Karena kita akan bicara tentang salah satu hal yang luar biasa ya dari seorang Adinia juga ya, yang menororkan sesuatu yang berharga bagi dirinya walaupun nanti sudah meninggal. What can I leave yang bisa berguna untuk orang lain gitu. Masih banyak banget salah atau mitosnya itu kalau misalnya satu bola mata gitu yang kayaknya dicongkel gitu. Hai Jaktis, welcome back to JSC Podcast. Open your eyes and smile with me, Bang Iik. Kali ini sangat spesial dan eksklusif. Kita akan ngobrolin tentang donor kornea mata. Cuman yang menarik adalah kita ada tamu istimewa nih. Ya, siapa? Nah, pertama kita kenalin dulu ya. Dokter spesialis mata JSC yang juga menjabat sebagai Kepala Layanan Eye Bank Jakarta atau LBJ, Dr. Syarita Siregar, spesialis mata konsultan. Hai Dr. Tasya. Halo. Tepuk tangan dong. Aku bangga. Yang bangga yang di sebelahnya. Gitu. Dok, ketemu lagi kita, Dok. Iya. Lu lagi. Iya. Lu lagi. Lagi ada Dr. Tasya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa, Dok ya. Permintaan khusus gue. Ngeri. Aduh. Thank you, dokter, udah datang ya, Dok ya. Dan yang kedua, ini nih yang sangat-sangat tadi saya bilang spesial eksklusif ya. Seorang model dan juga figur yang berkecimpung di dunia peran perfilman Indonesia ya, yang mana mungkin teman-teman atau sahabat JSC udah tahu nih filmnya. Ada Cek Toko Sebelah, bener ya. Kedua ada Critical Eleven, tahu kan saya. Yang ketiga, nah yang lagi fenomenal tuh, yang udah fenomenal tahun 80-an 90-an lah mungkin lah ya. Itu Rangga dan Cinta AADC yang berperan sebagai Carmen. Adinia Wirasti. Halo. Hai Syah. Ya, kita ya. Padahal aku bukan model loh. Biarin, jadi nyebut. Aku lihat di Wikipedia model. Iya, sebetulnya itu Ya, harus nggak sih? dikoreksi tuh di Wikipedia juga. Model. Tolong Wikipedia dikoreksi ya. Kalau nggak teman-teman di Wikipedia modelnya dicoret aja. Jadi pure dunia film. Iya aktris aja sih ternyata. Menang penghargaan loh. Oh iya, I know. The best supporting actress di umur 18 tahun. Iya. Iya kan? Iya 18. Google selalu hebat. Coba di Google. Wah, congratulations, keren ini belum ada yang melampaui kayaknya rekornya. Aduh. Thank you banget ya. Terima kasih juga sudah mengundang. Boleh sapa-sapa sahabat JSC mungkin? Hai sahabat JSC, semoga dalam keadaan baik dan matanya terus terang. Amin. Terus terang. Oh, yang terakhir aku nonton film tuh di Netflix ya. Itu yang di Lift. Oh iya, oh wow. Iya kan, judulnya Kamu Nggak Sendiri. Saya pikir itu film horor awalnya. Ternyata horor juga ternyata. Horor juga sih, cuman banyak keren deh. Banyak keren banget aktingnya. Tapi kita nggak bicara perfilman hari ini ya. Karena kita akan bicara tentang salah satu hal yang luar biasa ya dari seorang Adinia juga ya, yang menororkan sesuatu yang berharga bagi dirinya walaupun nanti sudah meninggal. Ya untuk itu kenapa di sini kita undang ke Adinia untuk sharing kok bisa nih menjadi calon Ya? donor kornea. Kok berani ya? Yang mendaftar di LBJ kok berani ya. Waduh, menarik banget nih, seru banget kayaknya nih ya. Oke, kita ngebahas sebelum ke Adinia, mungkin teman-teman biar tahu nih, Dok. Donor mata dan LBJ itu kan berhubungan ya. Pertama donor mata. Saya tahunya donor darah, Dok. Benar, Dok ya? Benar ya, Adinia. Donor darah, donor mata itu apa sih, Dok? Ya, jadi memang dari awalnya itu saya juga maunya bank mata itu didengar nggak cuman kayak orang selama ini kan kayaknya kan pasti di luaran taunya kayak bank darah. Dan dengar bank mata tuh kayak apaan gitu. Padahal kayak donor darah kan memang udah sering ya. Tapi kalau misalnya donor mata tuh masih minim banget pengetahuan masyarakat, makanya kita di sini ngadain podcast ini supaya juga bisa meningkatkan edukasi masyarakat terkait bank mata ini. Karena bank mata yang kita punya di sini itu ada namanya Layanan Eye Bank Jakarta, memang itu bagian dari Bank Mata Indonesia. Oh, gitu. I see. Emang kayaknya tuh kalau kita denger bank mata kayak agak serem gitu ya, Bu. Bank mata. Berarti mata dikumpulin gitu. Jadi kayak itu literal gitu kayaknya. Padahal enggak ya, Dok ya. Nah, itu sih yang kadang-kadang memang pengetahuan orang lain masih agak salah sih. Jadi
kita tuh bisa mendonorkan mata hanya jika sudah tutup usia. Oke. Jadi kalau misalkan yang sebelum-sebelumnya ada kayak pengetahuan yang salah atau mungkin ada pengalaman nonton yang kayak salah. Iya, benar banget, sering saya nonton itu. Noted. Noted lah ya. Noted. Tapi benar sih dok, gitu. memang umumnya orang pasti stigmanya adalah ya udah satu bola mata diambil. Dan dok itu yang beredar di film-film lain-lain Iya. tuh. Nah itu sebenarnya bukan kan dok ya? Bukan, karena memang banyak pertanyaan tuh nanti ada waktu itu yang kayak mau daftar, habis itu nanyanya gini, nanti tuh habis itu jadinya bank matanya tahu saya alamat tinggalnya di mana. Iya. Terus habis itu dia takut nanti tiba-tiba diikutin atau apa. Enggak sih sebenarnya, karena maksudnya ada pertanyaan kayak gitu sih ada sih. Tapi maksudnya ya namanya masyarakat kan semuanya Wajar. bisa timbul aja sih. Makanya kita harus sebagai bank mata itu harus aktif dalam memberikan ilmu pengetahuan yang benar. Gitu, edukasinya harus yang benar sih. Makanya Kak Dinia langsung ya, Langsung karena deh. aktif, langsung menjadi caldon. Dia udah ya. caldon. Apakah Pak Ii sudah caldon? Abis ini boleh ya saya ke ruangan LBJ ya untuk daftar, gampang kan? Dok? Gampang loh. Gampang loh. Gampang banget loh. Kak Dinia gampang banget. Gampang, udah tinggal ngisi form, udah kirim KTP Oh, ditempel stiker. oke. Iya, dapat hologram loh. Wih keren banget. Oke, sekarang Kak Dinia nih, kok mau daftar jadi LBJ? Kenapa terpanggil? Karena panggilan untuk mendonorkan sesuatu yang saya punya tuh emang udah cukup lama gitu. Jadi rutin dari dulu tuh saya sama sahabat saya selalu donor darah Oke. sebisa mungkin gitu ya. Lalu waktu itu ngobrol sama Tasya, lagi kayak, lu lagi ngapain sekarang, lagi ngerjain project apa? Terus Tasya cerita mengenai LBJ. Terus sama tuh pertanyaannya, hah, Bang Mata? Maksudnya gimana gitu. Terus akhirnya diperkenalkan kepada donor korneanya ini sebetulnya bukan semata-matanya gitu. Jadi pertanyaan pertama, terus nanti kalau ngedonorin gue lihatnya gimana gitu. Kayak ada sempet pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaan-pertanyaan Kayak lumrah ya. lumrah. Umum banget. Awam soalnya. Soalnya kan kalau kita ngedonorin darah gitu Iya. misalnya ya, kita ngedonorin darah sekarang. Iya. Jadi kan kayaknya karena saya taunya mendonorkan sesuatu itu sekarang, jadi donor mata juga sekarang gitu. Enggak sekarang mau mendaftarkan diri sebagai pendonor gitu. Oh, I see, oke. Karena memang sebetulnya ide untuk mendonorkan organ tubuh tuh, bagian dari tubuh memang ide yang saya percaya akan menjadi dharma yang baik untuk sekitar gitu. Mungkin sebenarnya karena pada dasarnya the reason why I act is for sharing gitu kan, dan film tuh kan media visual ya gitu yang bisa dinikmati karena kita punya experience dalam melihat gitu. Betul. Kita nonton film, sementara teman-teman yang punya kekurangan Yang nggak beruntung. yang kurang beruntung, jadi sebenarnya pengen ada harapan gitu, ada other possibilities gitu. Jadi sebenarnya simpelnya sih pengen berbagi aja gitu. Ketika nanti I'm not around anymore, masih bisa berguna gitu untuk siapapun yang membutuhkan. Sangat Amin. dermawan ya. Amin. Dermawan sekali. Berarti Amin. merasakan apa yang orang lain rasakan, bahwa emang ternyata mata ini kan jendela dunia ya tadi ya. Iya. Kak Dinia ya. Nonton film, ada orang yang nggak beruntung tadi, ternyata mereka juga butuh mata untuk melihat sekitarnya. Ya, karena ketika matanya tidak berfungsi dengan baik, otomatis pasti quality of life-nya akan turun. Iya, waktu itu kan makanya kan ada kayak gerakan yang coba untuk lebih ke arah ditutup matanya kayak pakai ada kayak kain gitu kan. Oke. Habis itu orang tuh ternyata mata itu sangat-sangat indera penglihatan tuh penting banget sih, karena kita kan harus mendengar, merasa dan melihat kan sebenarnya gitu. Kalau penglihatannya nggak ada tuh kayaknya kayak masih ada yang kurang aja sih. Itu gerakannya kapan dok? Apa? Gerakannya kapan tuh dok? Dari LBJ? Tahun 2000 enggak. Waktu itu di yang Singapura yang bikin kayak gitu. Oke. LBJ nggak Sama waktu pengen itu kayaknya bikin ada dok? yang asli Campaign, bikin deh. campaign Nah, gue Adenia. juga gitu kan. Waktu itu ada kampanye dari Adenia juga untuk LBJ itu tentang yang denger kayak suara-suara gitu. Karena itu kan pengalaman anak-anak ya. Kan waktu itu ya. Buat anak-anak. Jadi sebetulnya kayak it's a social eksperimen. Social eksperimen dalam
dalam satu hari ini coba deh kita tutup mata kita 5 menit aja. Oke. Impact-nya pasti akan besar gitu. Yes. 5 menit bukan pada saat kita di rumah nggak ngapa-ngapain ya, di luar aja gitu, pasti sulit gitu mau ngapa-ngapain gitu. Dan apa ya, sama aja kayak kalian pernah nggak sih misalkan lagi liburan gitu di mana gitu, di pantai gitu, terus ngelihat langit dan kelihatan bahwa bumi ini tuh bergerak, pernah nggak gitu? Yes. Dan rasanya tuh kita tuh cuman bagian spektrum kecil di universe ini gitu ya. Dan ketika revelation itu terjadi pada saya, terus gue udah ngapain aja yang berguna buat orang lain gitu, kayak gue udah ngapain aja. Jadi dan ketika ngelihat si hologram itu di KTP itu jadi oke, gue udah paling nggak legasinya nggak hanya film yang ada gitu, yang ter-archive gitu, tapi juga ada paling nggak sesuatu yang untuk orang lain gitu. Dan ya harus selfless kan kalau kayak gitu. Tapi legasinya Adinia ini benar-benar itu terbukti di LBJ. Maksudnya setelah lo ngadain campaign, setelah Adinia ngadain campaign itu, terus habis itu dia kasih tunjuk ada di KTP-nya, semua orang berlomba-lomba untuk daftar sebagai calon donor. Jadi maksudnya ternyata orang Indonesia ini kalau ternyata tahu, itu ternyata banyak yang mau aktif berpartisipasi juga sih gitu. Jadi banyak yang sosial juga menurut aku sih. Jadi didialogkan sih sebetulnya bagaimana caranya ini dinormalisasikan gitu, bahwa lo donorin apa? Mata. Oh, maksudnya apa ya? Sematanya gitu diambil, enggak. Jadi gini. Jadi memang bagian dari edukasi, dialog sehari-hari gitu. Jadi berbentuk dialog ya. Iya, jadi nggak mau menggurui bahwa bukan yang mau diambil adalah ini nggak, tapi maksudnya ya gitu deh, nanti lo coba aja ke JSC gitu, kayak ke dokter Syarita. Tadinya ini sebelum ada kampanye Adinia itu tadinya tuh cuman kayaknya 100 atau 300 gitu. Daftar ya calon donor ya. Sekarang ini per hari ini 27.000. 27.000 pendonor? Iya, jadi udah ada calon donornya udah 27.000. Wow, congratulations. Thank you. Ayo lagi. Berkat you. Ya ampun. Ayo lagi. Kita berbagi. Untuk berbagi ya. Keren banget. Itu dok, berarti LBJ ini dari tahun? Dari tahun 2018. Oke, 27.000. 5 tahun lah kurang lebih ya. Terus pas pandemi kan waktu itu itu sempat pasti ada kendala dong. Kalau nggak salah kita campaign terus setahun kemudian hit pandemi kan. Gitu. Pas banget. Jadi kalau menurut saya juga pandemi itu memberikan kita ruang untuk berpikir kan. Benar sih, karena di rumah terus nggak boleh kemana-mana. Tipis ya, mager sama berpikir ya. Mager berpikir. Tapi mendadak apapun isu yang lagi kita hadapi atau struggle yang kita hadapin, yang biasanya di hari-hari yang begini yang sibuk tuh, udah nanti aja deh. Begitu pandemi, PSBB tuh yang pertama banget itu kan kayak lo nggak bisa kemana-mana lo, you have to face your struggle man, you have to face yourself, dan itu kayaknya juga banyak jadi orang bercermin gitu kali ya gitu, semoga. Merenung gitu. Di kamar dan bercermin akhirnya action ya. Iya, jadi ya emang timingnya pas banget sih. Iya, tapi maksudnya semuanya itu yang lucunya adalah karena kan waktu itu kan Adinia kan kayak share KTP-nya, habis itu kayak ditaruh lah di situ hologramnya. Kita kan kalau misalnya daftar jadi calon donor memang langsung otomatis dapat hologram ini. Oke. Nah itu kayak semua sekarang tuh berlomba-lomba kayak ngasih lihat kalau misalnya KTP-nya tuh udah ada gitu. Wah. Mereka nggak malu, malah mereka menunjukin ya. Iya dong, itu kan sesuatu yang harus itu pride. Harus dibanggakan karena ada hologram nggak? Mau tempelin daftar dulu makanya. Makanya 27.000 belum 27.001. Oke, Dr. Tasya mau nanya, berarti 27.000 itu apakah banyak yang muda atau usia yang udah jaya? Karena waktu itu kan kampanye memang lewat Instagram ya. Jadi memang ya yang ikutin sosial media Instagram memang kalangan anak-anak muda sih. Yang kalau misalkan sebenarnya kita pengennya itu adalah nggak cuma anak-anak muda, tapi anak-anak mudanya sendiri tuh juga ngajak orang tua atau nggak dia kasih tahu ke kakeknya, neneknya gitu. Bukannya kita doain sih. Bener, setuju. Tapi maksudnya kita doain semuanya panjang umur. Cuman maksudnya supaya ya jiwa sosialnya tuh makin berkembang di keluarganya juga sih gitu. Berarti datanya lebih banyak yang muda dibanding yang
Sampai Bayat saat tuh. ini, iya. Oke, mudah-mudahan sih sahabat JC mengajak ya keluarganya ya, orang tuanya tadi berbagi Amin. seperti Kak Dinia ya. Aduh keren banget. Oke Kak Dinia, berarti kan udah mutusin Caldon nih. Tentu pasti pro kontra selalu ada. Banyak. Sekitar family mungkin. Ada nggak sih yang support bener-bener atau emang bener-bener full support semua atau ada yang kayak jangan gitu segala macam, ada nggak sih? Kalau dari family itu sebenarnya saya sangat beruntung karena tipe keluarga saya tuh tipe keluarga yang apapun yang lo mau lakukan tapi bertanggung jawab. But you have to take your own responsibility gitu and accountability. Jadi kalau misalnya memang ada izin orang tua gitu karena memang ada consent kan. Consentnya tuh ada orang. Jadi kalau di form itu tuh ada nanti harus ditanyakan ke keluarganya lagi ketika waktunya didonorkan siapapun itu. Mengasih consent lagi apa enggak gitu. Oh. Jadi memang ada anggota keluarga yang harus kayak backup gitu ya, Chef. Jadi kita lebih ke arah itu memang dari awal kita buat supaya kalau misalkan ternyata memang kan keinginan orang memang harus dihargai. Yes. Tapi kadang-kadang anggota keluarganya tuh ada yang kayak nolak lah gitu. Kalau misalnya nolak pun itu, jadi kalau misalkan udah ngisi formulir itu, Caldon itu nggak bersifat mengikat, makanya kita nggak pakai materai. Oh gitu dong. Jadi misalkan tiba-tiba pas lagi yang Caldonnya ini meninggal, tiba-tiba salah satu anggota keluarganya itu keberatan dan nggak mau dilakukan pengambilan itu nggak apa-apa. Jadi sama sekali kita nggak kasih hukuman atau apa tuh nggak masalah. Cuman memang kita saranin keluarga harus tahu supaya mereka ya satu bisa nanti ikutan mungkin. Yang kedua untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan ditolaknya pas lagi meninggal nanti. Gitu. Jadi pada saat sudah isi form, keluarga terdekat langsung saya hubungin gitu, langsung ini gue udah jadi donor kornea ya gitu. Jadi please di keep it in mind gitu, dan mereka semua sangat oke gitu. Jadi memang oke, siap gitu. Jadi memang jadi mengikat dok ya. Artinya bukan berarti form ini ketika saya daftar, contoh saya daftar, berarti saya pun harus sosialisasi kepada keluarga nih. Iya. Nih ketika nanti saya karena yang akan menghubungi teknisi bank matanya adalah ya keluarganya yang ditinggalkan. Gitu. Kan kitanya udah nggak ada ya. Iya sih, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan kita telepon dulu sebelum pas terakhir. Dok, banyak ya faktanya dok ya, orang kalau udah keluarga yang meninggal biasanya kan semua panik, buru-buru mikirin donor, mikirin jenazah atau mayatnya udah harus rapi segala macam. Nah itu gimana tuh dok, edukasi kepada keluarganya? Apakah ada campaign kepada keluarga si Caldon? Ada nggak sih dok? Ada, kayak kemarin kita juga baru bulan lalu tuh ngumpulin keluarga yang udah sebagai calon donor. Jadi calon donornya datang bawa salah satu anggota keluarganya, habis itu kita kayak edukasi. Jadi ada ngumpul-ngumpulnya juga sih, itu kita bilangnya LBJ Family. Wih keren. Jadi yang kalau misalkan udah bergabung ya itu bisa ikutan, ada acara-acaranya. Kita rencananya sih mau setiap tahun sekali lah supaya saling mengenal satu sama lain sih. Gitu. Soalnya I think kalau saya yang ditanya gitu it's a bit biased juga karena keluarganya ini. Kalau ada apa-apa ada dokter Tasya gitu. Langsung dipanggil buka ya. Aja kan ada. Bahwa kita udah terlalu mirip untuk nggak jadi keluarga udah ya. Udah lah ya. Butuh keluarga lagi mungkin. Mau jadi keluarga gitu enggak ya. Tapi itu sih maksudnya komunikasi dengan keluarga tuh penting karena ya itu tadi gitu untuk jadi lo bukan karena paksaan kan? Ya enggak lah. Bukan karena keluarga kan. Tapi kan waktu itu gue kan jadi saya tuh pernah ngobrol sama beberapa kayak sama Tasya juga sama keluarga. Sama abang lo tapi gitu. Tapi kita juga ada beberapa yang nggak mau. Nggak mau. Iya, jadi emang strictly nggak mau aja. Keluarga kita sendiri itu ada yang mau, ada yang enggak. Jadi emang pro dan kontra tuh pasti ada pasti sih. Ya. Tapi memang modelannya tuh bukan yang nggak boleh kalau misalkan tidak memaksakan kebenaran masing-masing terhadap orang lain gitu. Memang kami dididiknya begitu gitu dan saya merasa sangat beruntung karena jadinya maksudnya di film kan juga jadi aktor tuh pekerjaan yang sangat aneh gitu sebetulnya gitu. Kita bersandiwara untuk jadi orang lain gitu. Kemarin gue pura-pura jadi dokter gitu kan. Udah ada Tasya dapat WhatsApp. Iya. Pak
Panjang banget. Kalau jadi dokter harus gimana? Mau tipe dokter yang mana? Gas? Oh nanya dulu. Iya dong. Ini salah satu narasumber saya untuk jadi dokter. Gitu. Referensinya langsung gitu. Referensinya langsung. Tapi maksudnya itu kan sesuatu yang bukan apa ya, nggak lumrah gitu kan jadi aktor itu. Kami harus melakukan sesuatu yang orang lain malah justru hindari gitu kayak. Ketika misalkan contohnya nih harus aktingnya pura-pura kehilangan orang tua atau karakternya kehilangan suami atau karakternya kehilangan bayi gitu kayak di Critical 11 gitu kayak saya belum pernah menikah, belum pernah punya anak, belum pernah melahirkan apalagi punya bayi gitu kan. Jadi gitu. Jadi memang ini pekerjaan yang saya punya ini bukan pekerjaan yang mudah untuk diterima, tapi keluarga saya tuh udah yang sangat suportif dari udah umur 14 tahun. Jadi kayak ya udahlah dia mau ngapain. Supportnya besar sekali. Jadi ketika saya memutuskan untuk mendonor, mereka juga suportif gitu. Wow, oke. Thank you banget sharingnya. Dokter Tasya, seberapa minimnya sih jaringan kornea di Indonesia, Dok? Kan kita ngomongin donor. Dokter bikin LBJ, mencari nih segala macam. Emang susah banget atau emang jarang banget? Dan sedangkan permintaan mungkin banyak. Iya. Jadi memang itulah yang sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Jadi memang pasien-pasien yang datang ke JSC itu juga kalau misalkan butuh donor, kalau misalkan nunggu yang lokal itu bisa nunggu kira-kira sampai 1-3 bulan lah, 1-3 bulan. Jadi kita mau nggak mau harus import dari negara lain gitu. Nah itu biasanya waktu tunggunya jadi lebih pendek, memang bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Karena memang kan campaign ini kan baru aja ada tuh 2019. Dan baru aja terdaftar, yang terdaftar lebih banyak yang anak-anak muda. Jadi yang butuh kornea itu biasanya kornea yang menderita kebutuhan karena kornea itu kira-kira 1/1000 dari penduduk Indonesia. 1/1000? Jadi kira-kira 273.000 lah, kira-kira gitu. Dan itu 4% dari angka kebutaan itu memang disebabkan karena kelainan di kornea. Cuman orang nggak tahu, dipikirnya katarak mungkin atau butuh kacamata atau gimana gitu sih. Jadi makanya kita tuh di Bank Mata itu kayak ayo tiap tahun harus ada kayak kegiatan baru supaya genjot terus. Supaya orang makin aktif berpartisipasi di Bank Mata ini sih untuk support orang lain aja sih. Karena kan kalau udah meninggal kan ya udah nggak kita pakai lagi, kenapa nggak dikasih ke orang lain yang membutuhkan sih? Iya, setuju gitu. Dok. Kenapa impor, Dok? Lebih mudah dapatnya atau emang mereka di sana mewajibkan? Atau kalau misalkan kayak dari negara luar itu memang kan kemarin saya ngobrol-ngobrol waktu kita lagi kumpul ada kayak kongres ya. Di mereka itu kalau misalnya lahir itu memang udah terdaftar langsung. Di negara mana itu? Semuanya atau? Di US sudah pasti ya. Oh gitu? Aku nggak tahu kalau Australia, saya nggak tahu. Cuman yang pasti US iya. Sampai nanti ada pernyataan malah justru saya tidak mau menjadi pendonor. Jadi kebalik ya? Dibalik, iya bener. Tapi kalau misalkan udah menandatangani saya tidak mau menjadi pendonor, misalkan keluarga dia atau dia membutuhkan, jadinya nomor paling bawah. Jadi kayak ada risknya kali ya, resikonya sendiri gitu. Kalau misalnya nggak mau jadi pendonor, jangan berharap kalau misalnya nanti suatu saat butuh tuh gampang gitu. Iya. Kalau di kita kan soalnya kan memang masih masyarakat tuh masih umumnya masih nggak terlalu sosial belum kali ya. Iya, dan karena mungkin banyak faktor juga Dok ya. Faktor budaya dan juga mungkin faktor agama. Iya. Karena ada juga yang memang ya memiliki keyakinan bahwa ini dibawa semua ke alam sana gitu ya. Sebenarnya sih itu mungkin alasan tertentu Dok ya, kenapa minim di Indonesia ya. Ada yang kalau misalnya di negara lain dia kerjasama sama kayak penjara. Jadi kalau misalnya yang udah dihukum mati gitu, itu berarti secara otomatis iya. Dan biasanya banyak organ gitu ya. Dan kadang-kadang kan ada yang meninggal terus tanpa identitas. Nah itu berarti akan dengan otomatis langsung dia jadi pendonor gitu. Itu di negara lain. Negara lain ya. Oke. Waduh, keren banget. Waktu daftar, itu kan tadi dibilang mudah. Berarti hanya isi form, ya kan? Kadinnya isi formnya di sini atau di rumah? Di sini. Di sini. Itu
kok bisa langsung ke sini gitu, atau emang udah nyari-nyari informasi dulu, atau emang Dokter Tasya ngundang langsung ke sini? Karena awalnya saya pikir saya juga ditarik. Dipaksa. Jadi sebenarnya gini, awalnya itu saya juga mikirnya kayak, aduh nih isi formnya apa aja, mesti bawa apa nih nanti, mau ada witness kah, ada ininya. I overthink a lot of stuff gitu. Maksudnya kan apapun yang urusannya dengan form tuh kan ya kita tahu di negara manapun tuh kan kayak ini apa ya gitu. Jadi waktu itu akhirnya karena kebenaran kami juga lagi ngerjain campaign-nya, tapi terus saya juga salah satu poin yang saya juga sampaikan ke Dokter Tasya adalah gue mau jadi dokter, gue mau jadi donor dulu. Gue mau jadi dokter. Kayaknya harapannya. Jadi dokter masih kecil mau jadi dokter sih. Pokoknya udah digarisbawahi sebelum campaign kita mulai, I want to make sure that I'm a donor gitu. Jadi memang maksudnya bukan yang campaign dulu terus baru jadi donor gitu enggak, tapi sebelum campaignnya mulai gue mau ngisi formulirnya, mau punya pengalaman itu gitu, dan daripada nanti banyak ada yang salah atau enggak, mendingan sekalian ngisi di sini gitu. Dan ketika ngisi di sini terus jadi langsung dapat hologram, plak udah deh. Karena kalau di rumah kan dikirim kan si stikernya. Gitu kalau di sini sangat cepet ya. Cepet banget. Gitu, cuman memang ya harus dibaca dengan teliti aja sih. Iya. Gitu. Budayakan membaca. Term and condition. SK berlaku ya dok. Oke, kembali ke Dokter Tasya. Berarti kan harus isi form di sini. Artinya banyak, kita juga JSC punya 13 cabang dok ya. Mungkin nggak dok orang-orang yang di Surabaya, di luar kota dari Jabodetabek ini, misalnya Bali, Makassar, pengen daftar tuh apakah harus ke sini? Jangan dok. Enggak, karena memang bisa tinggal buka aja website dari LBJ ada. Digital. Di Instagram ada juga link tree-nya, jadi maksudnya linknya juga ada. Atau ya telepon. Tinggal telepon ke hotline LBJ-nya juga. Kalau misalnya mau daftar, nanti bisa dikirim ke email, boleh gitu. Kalau sekarang udah canggih lah gitu. Atau mungkin gini, ada juga orang yang mau bantu tapi takut. Maksudnya dia mau bantu tapi nggak mau jadi calon donor tuh diperbolehkan juga. Misalkan dia mau sosial, berarti dia misalkan mau donasi, misalkan materi, itu juga bisa. Atau beli kayak kita merchandise kan ada juga, jadi nanti bisa beli dari merchandise gitu. Tapi memang jiwa sosialnya Adenia ini tinggi, karena waktu itu dia juga sempat gambar khusus buat Layang Sayembeng Jakarta. Karena dia jago loh, dia bisa gambar dan melukis. Tell me, gambar apa? Gambar ada tuh di Instagram ya, masalah di Instagram JSC ya. Dia benar-benar khusus ngelukis cuman buat Layang Sayembeng Jakarta. Jadi banyak goalsnya ya, dokter juga, gambar juga. Artis juga. Artis yang sampean akhirnya. Talenta ya, keren banget ya. Oke, Kak Adinia mungkin apa sih harapan Kak Adinia buat masyarakat ya Indonesia khususnya supaya makin orang makin aware nih terhadap donor kornea ini untuk orang lain setelah kita meninggal gitu. Ini ada nggak harapan yang bisa diberikan kepada teman-teman? Harapannya sebetulnya semoga masyarakat kita solidaritasnya juga jadi lebih menambah gitu ya. Maksudnya kita tahu terutama masyarakat yang tinggal di kota besar tuh kadang-kadang kalau kita mikirin orang lain terus pulang ke rumah terus gue gimana gitu tuh, pertanyaan itu tuh sering sekali terjadi gitu. Tapi maksudnya self reflection itu justru sebenarnya memang harus dilakukan sering-sering untuk menanyakan kita tuh kira-kira nantinya mau ninggalin legacy apa ya gitu. At least that's me ya gitu. Saya selalu mikir bahwa what can I leave yang bisa berguna untuk orang lain gitu. Film iya akan terus ada gitu. Apalagi sekarang jejak digital tuh nggak pernah hilang gitu kan. Kalau zaman dulu 10 tahun pertama karir saya masih seluloid gitu kan, yang kayaknya ADC1 udah burem tuh kayaknya seluloidnya. Kalau sekarang kan enggak, iya memang film adalah legacy yang bisa kami tinggalkan ketika kami sudah tidak menjadi aktor atau menjadi filmmaker lagi. Tapi as a human being itu tadi jiwa sosialnya memang harus dibangun gitu. Apalagi kita udah ngalamin pandemi 3 tahun loh ini gitu, kayak some of us lost a lot of loved ones. Some of us survived dengan gampang gitu. Some of us survived dengan struggle yang sangat banyak gitu. Harapan saya sih sebenarnya kita jadi bisa lebih
bukan mikirin orang lain, tapi empatinya juga lebih tinggi gitu, lebih sadar bahwa kita tuh nggak sendirian loh. Kamu tidak sendiri. Bisa. Nonton jangan lupa. Ini sebenarnya promo film apa sih? Kamu tidak sendiri ya, itu menegangkan guys beneran. Tapi maksudnya itu tadi gitu, kita tuh makhluk sosial juga gitu, kita perlu orang lain, kita perlu support system, kita perlu. Maksudnya ketika saya berusaha untuk meyakinkan diri untuk mendonorkan, nggak usah kornea deh, darah aja, itu juga ada support system yang memang kami selalu berdua gitu kalau mendonorkan darah, sahabat saya sama saya. Lo udah belum? Belum. Oh gitu. Lo mau nggak? Iya mau. Oke yuk, gitu. Jadi kita masih iya. Karena soalnya abis itu kan ada lemesnya, ada apanya gitu-gitunya kan. Cuman kami berdua selalu meyakinkan diri masing-masing, abis ini kita enakan loh rasanya, abis ini kita enakan loh rasanya gitu loh. Jadi memang support system itu penting, pun juga memutuskan untuk mendonorkan kornea gitu kan. Jadi semoga pintu hatinya dibuka dan mau berbagi gitu, dan bisa akhirnya berdialog dengan sehat dengan support systemnya masing-masing untuk akhirnya memutuskan untuk iya apa tidak untuk mendonorkan kornea, atau ya ngebantu kampanye aja ya saya, ngebantu. Karena kan maksudnya nggak cuma organnya aja yang dibutuhkan, tapi kan juga ada alat, ada ini segala macam gitu nggak. Ini kayak tip of the iceberg gitu sebetulnya campaign ini untuk nyari orang-orangnya gitu. Cuman bawahnya tuh sebenarnya banyak gitu. Dan itu kayaknya expertise Tasya sih bukan saya. Tapi itu semoga kita bisa lebih solidarity-nya dan empathy-nya bisa lebih besar dan akhirnya mau berbagi. Yes, you're not alone. Kamu tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Aduh, so inspiring tuh ya, Adinia ya. Amin. Kita bicara teknikalnya. Berarti kan kalau ketika orang si A itu wafat, ya andai kata dia di salah satu kota besar dok, di luar Jakarta. Sedangkan apakah semua pusatnya di Jakarta untuk LBJ ini dok? Jadi, kan dia kan bisa ngambil itunya kan? Jadi Lions Eye Bank ini kan memang sebenarnya salah satu yang di bawahnya dari Bank Mata Indonesia. Jadi Bank Mata itu yang paling atasnya itu adalah Bank Mata Indonesia, terus habis itu salah satu cabangnya adalah LBJ, Lions Eye Bank Jakarta. Lions Eye Bank Jakarta ini juga punya anak-anak lagi, cabang-cabangnya. Jadi cabang-cabangnya itu namanya Eye Donation Center. Tapi nanti biasanya kalau misalkan ada anggota keluarga yang meninggal, itu akan menghubungi teknisi Bank Mata LBJ. Lalu kalau misalkan memang ada JEC yang ada di situ, berarti ada Eye Donation Center-nya juga, jadi otomatis. Jadi misalkan kan JEC kan ada di kayak di Makassar, di Semarang, di Surabaya, itu ada EDC-nya juga. Dan orang-orang yang udah terlatih untuk mengambil pengambilan kornea ini. Gitu. Oke, jadi yang Jakarta nggak usah pergi ke sana ya. Tadinya awalnya kan gitu ya, habis itu kayak juga, bonyok juga kalau misalnya nanti tiba-tiba mati semuanya terus dalam satu waktu bersamaan di mana gitu. Berapa lama sih dok waktu yang digunakan untuk mengambil jaringan kornea yang sudah meninggal ini? Kalau proses pengambilannya sendiri sih nggak lama, kira-kira 15 menit. Cuman kalau bisa sambil menunggu teknisinya datang, yang pasti nomor 1 kalau bisa taruh es batu di atas matanya supaya dia masih segar jaringannya. Sama yang kedua nggak boleh lebih dari 24 jam. Wow, berarti. Dan yang paling penting adalah jangan dikasih formalin dulu ya. Karena kalau misalnya udah masuk formalin, itu biasanya kita nggak bisa ngambil korneanya lagi. Oh, gitu. Harus natural. Wah, ini keluarganya harus support banget ya. Soalnya pakai es batu. Tapi ya itu tadi, maksudnya support sistemnya yang penting kan. Maksudnya ketika pendonornya sudah wafat, ya semua keputusannya ada di keluarga terdekat kan gitu. Jadi memang berdialog dan akhirnya membuat support sistemnya suportif gitu, itu penting. Itu karena itu tadi, ini tuh nggak sesimpel isi form nempelin nempelin hologram gitu, terus hai aku donor gitu, nggak sesimpel itu gitu. Jadi memang sosialisasinya juga harus lebih digalakan lagi, karena salah satu pertanyaan yang paling sering saya dapat gitu ya, kayak terus nanti mata lo semata-matanya diambil gitu kayak. Iya. Itu selalu salah. Itu sering. Jadi memang apa ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali bukan pertanyaan yang simple gitu. Sebetulnya terdengarnya simple, tapi memang itu lumrah banget kalau menurut saya gitu. Karena ini kan sesuatu yang belum banyak
dikenalkan ya gitu, belum Si tahu tabu gitu. Ya kan biasanya kita Iya. donor tuh apa sih, satu darah, terus ada yang ginjal gitu kan. hati. Mm-mm. Tapi kan Ini- semuanya kan pas lagi masih hidup kan Masih memang. hidup. Malah sebisa mungkin masih hidup lah gitu kan. Iya. Nah ini ketika udah meninggal ya. Nah, tapi memang yang tadi Adinia bilang memang benar, maksudnya masih banyak banget salah atau mitosnya itu kalau misalnya satu bola mata gitu, yang kayaknya dicongkel gitu, serem banget kan. Iya dong. Jadi sebenarnya cuman yang kita ambil itu yang kita butuhkan hanya si korneanya aja. Kornea tuh kayak selapis apa ya, lensa kontak gitu loh. Jadi nggak tebel dan itu tipis bener-bener kayak paling tipis dan dia transparan bening. Dan nanti jangan takut kalau misalnya habis dilakukan pengambilan kornea, habis itu nanti jadinya mukanya jadi kayak serem gak sih gitu kan, bolong atau gimana matanya, ya enggak. Kita ada alatnya khusus buat gantiin korneanya nanti. Oh, berarti mata tetap di tempat, tapi ada yang replace ya, bagian depannya dok ya. Jadi tetap tertutup lah, jangan yang tiba-tiba melalak, itu kan Oke. serem. Gitu saya soalnya ngebayangin pakai es itu di depan jenazah kan, pasti tuh rame, tuh keluarganya pasti ada yang wah, Iya. boro-boro pakai es. Kadang-kadang mandi salah posisi aja udah heboh ya kan keluarga. Iya, itu juga sih salah Dimandiin. satu pertanyaan atau concern yang ketika saya bilang gitu, ya saya donor kornea gitu. Terus kayak, "Hah, ntar yang lu nanti kalau lu bisa lihat setan nggak?" gitu kayak. Hah? Gimana? Oh iya, itu banyak iya. banget loh. Ini benar-benar kayak pertanyaan paling sering ya. Mistis ya kan? Kalau misalkan tiba-tiba saya dapatnya, misalkan ini udahlah dia butuh cangkok kornea, jadi dia butuh korneanya, habis itu dia tanya, "Dok, saya boleh tahu nggak identitas yang saya dapat nih siapa?" Karena dia takutnya kalau misalnya emang ternyata orang itu yang waktu masih hidup bisa ngelihat kayak misalkan mistis gitu, dia akan kayak gitu juga Dapet enggak juga. gitu. Atau enggak misalkan dia ternyata penjahat atau yang pernah Aduh. narapidana gitu, terus habis itu jadi nanti nggak ada hubungannya sih sebenarnya gitu. Iya. Itu kan sebenarnya kan lebih ke arah emang ya spiritual masing-masing ya. Gitu. Kebanyakan Tapi nonton again, film Tapi ya. itu adalah pertanyaan umum. umum, Iya, itu. heeh. Tapi again, maksudnya itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ada karena keraguan atau karena ketakutan kan. Atau mungkin kurang edukasi juga Iya. sih. Nah, sebenarnya kami sebisa mungkin bukan hanya mengedukasi tapi nenangin sih, kayak enggak gitu. enggak seserem itu, enggak sehoror itu. Ya, dan juga mungkin impact dari film ya. Iya, ya itulah makanya Film, kayak kata-kata. film tuh kan sekuat itu ya Yes, gitu. betul. Kita maksudnya that's why I love acting in the first place, tapi memang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab Yes, gitu betul. sebetulnya. Berarti kalau Kak Dini ada project lagi nih di film yang mungkin berhubungan dengan mata, kalau ada yang salah bisa dilurusin ya Kak. Oh, harus. jangan, bukan begitu, bukan begitu. Ini nggak gini, coba ngobrol dulu sama ophthalmologist. Iya. Nggak bisa, Harus dipastikan dulu. harus dipastikan Keren. dulu. Mantap, mantap. Aduh, oke. Oke, Dr. Tasya, syarat bagi Caldon, apakah semuanya boleh? Secara normal untuk daftar dari Caldon, atau diambil korneanya, atau ada syarat tertentu? Misalnya nggak boleh diabetes, nggak boleh hipertensi misalnya dok. Oke, jadi kan kita tahu ya biasanya syarat jadi Caldon adalah orangnya harus tulus. Itu pasti. Dan pasti Contohnya. jiwa sosialnya tinggi. Karena memang Contoh. dari dasar hatinya itu mau membantu orang lain. Oke. Tapi memang mau nggak mau kita harus kasih tahu siapa yang boleh, siapa yang enggak Yes. gitu. Yang boleh adalah semua orang, usia nggak ada batasan. Tapi kita harus pastikan dia pada saat meninggal kita pastikan dia nggak terinfeksi apapun. Contoh pemeriksaan, misalkan apakah dia ada infeksi di hatinya, hepatitis, atau HIV, atau ada sifilis atau enggak, itu bisa kita periksa dari pemeriksaan darah. Makanya pada saat nanti pengambilan kornea, itu juga kita akan mengambil darahnya untuk kita periksa di lab gitu. Oh, Tapi- jadi kayak medical run Iya. through dulu gitu ya? Iya, jadi nggak sembarangan kita, oh yaudah semuanya kita bisa pakai nih Iya. untuk nanti operasi atau kebutuhan yang lain gitu. Itu nggak semuanya sih. Sama mungkin kayak kadang-kadang banyak yang kayak kalau udah lasik gitu terus gimana gitu. Nah, iya Lasik dong, masih betul. bisa. Kalau ada kelainan mata gimana? Misalkan contoh saya ada kelainan karena saya ada gula, sakit gula atau misalkan ada hipertensi, tekanan darah tinggi, itu nggak berpengaruh. Yang penting korneanya itu tetap bening, nggak ada kayak scar atau bekas luka
gitu. Jadi habis lasik pun boleh. Pasien riwayat glaukoma? Pasien glaukoma juga bisa karena glaukoma itu kan mempengaruhi saraf mata yang di belakangnya. Tapi kan yang kita butuhkan dan kita ambil kan kornea yang bagian depannya. Gitu. Jadi nggak relate ya. Cancer. Cancer kan ke tubuh ya, nyerang sel kan. Apakah berpengaruh terhadap kornea? Semua cancer itu bisa jadi calon donor kecuali kalau misalkan dia ada cancer itu di yang darah. Jadi memang ada hemato-onko namanya. Jadi memang ada kanker darah itu nggak bisa. Leukemia gitu-gitu nggak bisa. Berarti selektif juga dok ya, nggak sembarangan ya. Langsung bisa. Kita harus benar-benar. Dokter LBJ juga punya tuh pengelolaan seperti itu ya? Iya, jadi makanya kita ada kayak syarat dan alurnya sih. Kalau misalkan nanti dilakukan pengambilan, semuanya tuh ada kayak proseduralnya tuh ada. Biar kita nggak kecolongan, maksudnya takutnya tiba-tiba orangnya tiba-tiba pas lagi meninggal dia infeksi, misalnya COVID. Nah itu COVID? COVID sekarang kan juga pas lagi orangnya misalkan dia masuk rumah sakit. Itu kan biasanya dites dulu. Kalau misalkan untuk yang secara umumnya sih memang pemeriksaan antigennya udah cukup sih. Atau memang bebas simptom selama 6 hari dari sebelum kena. Nggak, dari sebelum pengambilan kornea. Oh, bukan dari kena COVID-nya ya? Jadi misalkan dia udah bebas gejala, udah 6 hari itu udah diperbolehkan untuk diambil. Oh, I see. Gitu. Oke, berarti ini pasti calonnya tahu ya dok ya? Pas lagi isi form segala macam dijelaskan semua ya? Biasanya sih tahu karena kan kita kan memang akan kasih brosur. Jadi kita kalau misalkan daftar sebagai calon donor itu akan dapat starter kit namanya. Kita punya starter kit itu isinya ada brosur. Brosur tuh alurnya gimana. Terus habis itu ada postcard. Postcard thank you gitu sebagai tanda ucapan terima kasih kita. Habis itu ada hologram yang buat ditempel di KTP sama stiker 2. Stikernya itu tujuannya maksudnya ditempel di rumah supaya keluarganya tahu lah. Oh, masih ada Kak Dina di rumah? Waktu itu stikernya belum ada masih ya? Belum. Oh, belum. Waktu itu masih hologram. Generasi pertama deh. Habis dikasih ya, kalau susulin. Itu Dimas, susulin. Biar tanda. Oke. Kak Dina, kira-kira apa nih tips dan trik untuk meningkatkan atau LBJ meningkatkan para calon supaya bergerilya daftar nih ke LBJ? Ada nggak mungkin pesan buat Dokter Tasya dan tim? Sebetulnya sih dengan menggalakkan sosialisasi apa itu donor mata dan mungkin kayak diksinya memang jadi kornea ya gitu. Kalau donor mata tuh memang jadi semata-matanya gitu kan. Begitu diterima tuh langsung ngeri gitu. Dan sebetulnya lebih ke teman-teman yang mungkin nonton podcast ini dan akhirnya ngomongin podcast ini ke teman-temannya atau keluarganya bahwa dialog seperti ini tuh memang selalu harus dinormalisasikan gitu di keluarga terutama yang adalah support system masing-masing. Karena daripada ngomongin orang, mendingan ngomongin sesuatu yang berguna, bukan hanya buat diri sendiri tapi buat orang lain gitu kan. Ngomongin orang juga sih sebenarnya. Ngomongin orang juga, tapi ada gunanya buat orang lain gitu. Setidaknya berguna lah percakapannya. Dan saya support banget sih Family Day-nya LBJ itu karena memang dibantu ketika ada bantuan dari yang ahli gitu kan. Jadinya kan orang tuanya juga lebih tenang atau support sistemnya yang ada mungkin kakak adik sepupu atau siapapun itu ya di dalam keluarganya juga lebih tenang karena ada dokter yang memang tahu prosedurnya gimana, bisa atau tidak. Karena kan oke nih, saya mau, saya udah mau, saya willing, saya tulus, emang udah mau ya udah deh ambil. Tapi kan nantinya ternyata ada apa-apa kan nggak tahu. Dan itu ya udah memang harus nggak itu tadi memang support sistemnya itu penting untuk saling mengingatkan gitu kayak hey remember why you did this in the first place dan ketika diingatkan itu oleh orang lain tuh jadi oh iya ya benar juga ngapain sih gue overthink ini gitu nggak perlu juga gitu kan gitu. Jadi memang dialog bersama keluarga tuh penting banget dan mengajak teman-teman untuk berdialog juga sama teman-temannya atau sama keluarganya gitu. Jadi
obrolannya lebih kritis gitu sebetulnya. Jadi jangan ngomongin orang lain ya, tapi ngobrolin yang bermanfaat seperti ini. Karena sebenarnya susah gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa maksain orang untuk percaya apa yang kita mau gitu kan, gitu. Atau kadang-kadang apa yang kita mau atau yang kita butuh belum tentu orang lain mengerti. Betul. Ketika itu tidak diobrolin gitu. Dan bukan hanya cuma diobrolin, oh iya gue donor mata, udah titik kan, nggak gitu juga gitu. Oh iya, gue pengen nih, di hologram nih kan, udah dia nggak tahu tujuannya apa, nempel aja kan, ikutin adinya aja lah. Jangan ada titiknya gitu tuh harus terus berkembang gitu pertanyaannya atau ada diskusi kah atau nanti kalau gini gimana kalau gitu gimana nggak, jangan takut nanya sih sebetulnya. Pertanyaanku cukup banyak kok waktu itu ke Sasha. Ini gimana? Gitu. Itu gimana? Terus nanti gitu. Oh gitu. Tapi karena memang wajar, karena pengetahuan masyarakat masih minim banget. Yes. Jadi tugasnya kita lah untuk sosialisasi yang benernya tuh edukasinya tuh gimana. Makanya ada yang kita ngundang Adinia. Iya. Ya, jadi saksikan terus, diputar depan ruang tamu ya, sama keluarganya, sama mamanya, papanya, biar tahu nih, biar lihat ya dok ya. Sama satu lagi, bikin film. Oh boleh, ada sih. Ada apa dengan kornea? bikin film tentang donor kornea. Wah, tertarik dia. Yang berat. Jadi insight kita ngumpul di sini ya. Keren juga ya. Jadi sebenarnya bukan insight, kompor saya. Kode. Tapi ya sebenarnya kayak kemarin kan acaranya kan namanya Seru Bareng, Sebar LBJ. Itu sebenarnya kayak salah satu wujud apresiasi kita karena anggota keluarganya tuh udah percaya sama yang namanya Layan Saya Bank Jakarta sampai dia mau daftar. Ada kan kadang-kadang kalau misalkan nggak pernah sosialisasi kayak ini apa organisasi bodong atau gimana, itu untuk nunjukin kita juga sih. Satu, untuk kita saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, untuk apresiasi terhadap keluarganya. Yang ketiga, untuk membuktikan kalau organisasi LBJ ini benar-benar ada. Karena ada yang kayak sekarang ini kan juga banyak banget yang kayak ada perusahaan A, B, C, D, pas lagi kita cari ternyata di belakangnya nggak ada apa-apa gitu. Betul. Gitu sih. Terus namakan yayasan dan organisasi ya. Padahal sebenarnya tujuannya penipuan. Karena kan ini udah mempercayakan untuk organnya diambil nanti pas lagi tutup usia. Kalau misalnya tiba-tiba kayak bank matanya yang kayak nggak jelas gitu kan orang juga jadi percayanya langsung drop banget sih gitu. Jadi kita untuk meningkatkan kepercayaan keluarga terhadap Layan Saya Bank Jakarta itu kita adain acara ini. Dok, kepo ya, pertanyaan bodoh-bodoh aja nih. Pas donorin kornea daftar, dapat duit nggak sih dok? Nggak. Kan namanya beri organ, ya mohon maaf ya, banyak orang berpikir persepsi, wah dapat duit, niatnya kadang-kadang dapat duit. Enggak sama sekali. Iya. Karena itu memang kita lebih mengharapkan jiwa sosial dari masing-masing individu. Tapi biasanya ada pertanyaan lanjutannya. Kalau kayak gitu, kenapa pada saat dia butuh kornea, itu dia harus bayar? Itu. Jadi sebenarnya kita bukan jual beli organ, tapi uangnya itu nanti akan digunakan untuk operasional dari bank matanya ini. Karena kan bank mata ini adalah yayasan, jadi bukan yang kita nirlaba, jadi kita nggak ngambil keuntungan. Kalau misalkan kita ada pendapatan itu untuk operasional kita, jadi untuk gaji pegawai kita, terus habis itu untuk bayar sewa gedungnya, sewa listrik, belum alat-alatnya, maintenance alatnya, itu semua tuh dipakai itu dari biaya yang dikeluarkan tadi. Alatnya gede banget tuh. Alatnya gede banget dan mahal juga sih. Kulkasnya tuh kayaknya mahal. Kulkasnya mahal banget. Nggak pakai apa gitu, potong kuku apa segala macam enggak gitu. Nggak boleh dong. Bayangin gitu, bayangin enggak dok ya. Itu namanya abal-abal juga. Oke, jadi yang pasti ya, nggak boleh salah-salah tuh. Jadi makanya itu dia dialog bersama staf ahlinya tuh sangat penting gitu. Karena kan yang pertanyaan-pertanyaan gini, even saya aja juga nggak bisa jawab karena saya nggak ada di LBJ tiap hari kan gitu kayak. Tempat penyimpanannya sekarang kayak gimana, alat yang dipakai kayak apa, sterilnya seperti apa, ruangannya juga nggak boleh masuk gitu, maksudnya memang semuanya disterilkan sebisa mungkin gitu. Dan prosedur untuk mengambil organ tubuh manusia itu kan nggak sembarangan gitu, ininya banyak gitu kan, dan nggak cuman membuktikan diri untuk jadi organisasi atau yayasan yang legit, tapi juga merangkul
pendonor dan keluarganya itu penting banget. Gitu. Jadi itu tadi berdialog. Communication is the key. Yes, setuju. Makanya LBJ juga perlu tadi ya support ya budget sebenarnya buat lebih ke internal proses ya dok ya. Operasional ya. Karena kalau nggak nanti Bang Mata tutup. Iya. Udah capek-capek kita bisa tutup. Iya bener dok. Dok berarti teman-teman atau timnya LBJ yang ngambil ketika ini kita nggak tahu pasti kapan seseorang itu dipanggil PSOE ya. Mungkin jam 11 malam, jam 2 malam dan harus segera kan. Info tadi segera dok. Nah itu berarti tim LBJ harus siap berangkat dok. Iya. Dimanapun dan kapanpun. Oh, berarti dimanapun dan kapanpun. Jadi buat bayar ongkosnya si itu ya kemungkinan dok ya transportasi kan. Makanya kita ada hotline-nya yang khusus memang nggak mungkin nggak angkat sih. Tertulis sini dong ya. Ada di sini hotline-nya. Tuh. Ya kan dok, berarti kan nggak mungkin meninggalnya kan misalnya pagi siang aja, ada yang malam dan dia harus. Ada waktu itu juga teknisi saya juga cerita dia meninggalnya tuh jam 11-an atau jam 12 lah gitu. Cuman kan segala harus ada banyak urusan dan sebagainya, akhirnya baru jam 3 atau jam 4 gitu ya bisa-bisa aja sih. Waduh. Kayak gitu. Jadi memang harus ya kalau mau ikut bekerja membantu LBJ memang harus sosialnya juga tinggi. Sebenarnya kayak volunteer juga ya. Iya. Ya, selfless kan, maksudnya ini bukan bener. buat diri sendiri kan, ini bukan untuk orang hanya lain. Caldon tapi petugas LBJ juga bener. Iya. Harus berhati mulia dan tulus ya. I mean that's what doctors is all about. Yes. Pada dasarnya gitu. Keren banget. Tapi saya punya pertanyaan deh sebenarnya satu. Ke saya? Ke Oke, ke saya. Kayaknya ini belum pernah gue tanyain. Is it international? Ya. Iya kan ya? Ya. It's international. Teman-teman, ini internasional. Jadi kita udah gabung di ada namanya Asia Cornea Society. Lion Saya Bank Jakarta ini udah terdaftar di situ. Sama satu lagi di Asia. Jadi Eye Bank Association of Asia. Itu juga udah terdaftar sih. Jadi diakui. Jadi kalau kejadiannya misalnya tutup usianya di luar negeri gitu, tidak di Indonesia, tapi dia terdaftar di sini, bisa dibantu untuk itu. Jadi bisa di-retrieve sama siapapun yang di tempat itu ya gitu. That's good to know. Wow, that's good. Hebat. Yeay. Semangat, tepuk tangan untuk LBJ dong. Aduh, canggih banget. Bisa, pasti bisa. Mengolah, distribusi dan memanage ya bagaimana jaringan korneanya tetap steril, tetap baik dan juga yang menerima juga bermanfaat. Iya enggak sih? Oke. Kak Dinia dan Dr. Tasya kayaknya cukup ya. Terima kasih Sudah semuanya ini kita bahas dari mulai internalnya, prosesnya segala macam dan dari Kak Dinia, thank you sharingnya. Terima kasih banyak juga. Menginspirasi saya pribadi yang belum daftar dan juga sahabat JC ya. Habis ini daftar, beneran habis ini daftar. Pokoknya buka ya pintunya ya LBJ ya. Buka aja maksudnya, buka siapa tahu udah bisa rame ini habis ini kan. Thank you banget Kak Dinia, teman-teman sahabat JC. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa share juga video ini ya ke keluarga Anda. Dialog, katakan dia. Support system itu perlu dan communication is key. Yes. Itu penting, it's important. Ya. Sekali lagi, jangan lupa daftar LBJ. Jadikan hidup Anda berharga dan bermanfaat kapanpun, Anda dimanapun. Oke? Sekali lagi, salam sehat dan sampai jumpa di next episode JSC. Bye-bye. Bye. Thank you, Kak Dinia. Thank you, Bye. Tasya. Ditunggu filmnya ya, tentang kornea ya. Bye. Masih PR.